Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayah kita bisa hadir dan berkumpul di ruang aula untuk mengikuti aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Diseminasi Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif di Sekolah oleh JKP Angkatan 9, Ibu Indah Teresia dan Ibu Erma Oktaviani. Pertama-tama sebelum kita mulai acara, kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Berta. Kepada Ibu Berta dipersilakan. Ya, hadirin dimohon untuk berdiri. Hai baby, gimana sama yang lo di atas? Itu awan, itu jauh di atas sana. Tapi tenang, kami itu. Selanjutnya acara ketiga yaitu sambutan. Ya, sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Ruby. Kepada Pak Ruby dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 4 Kota Bumi atau yang mewakili, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu-ibu ya, Ibu Indah Teresia SPD dan Ibu Erma Oktaviani SPD sebagai CGP Angkatan 9 dan Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada siang pagi menjelang siang pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 4 Kota Bumi dalam giat aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Diseminasi Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif di Sekolah. Salawat dan iring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita rasakan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kami selaku Dewan Guru mengucapkan selamat untuk Ibu Indah Teresia dan Ibu Erma Oktaviani. Semoga tetap semangat dalam mengikuti CGP Angkatan 9. Kemudian dengan harapan pada aksi nyata kali ini dapat berimbas kepada kami yang memang belum
mengikuti CGP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya harapan kita semua sama-sama kita simak apa yang disampaikan oleh CGP Ibu Ida dan Ibu Emma. Semoga berimbas juga kepada kita semua. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Rudi atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke acara doa yang dipimpin oleh Pak Ari Mahardika. Kepada Pak Ari Mahardika kami persilakan. Kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kawan-kawan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancarannya kegiatan ini. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ali. Dan selanjutnya kita akan ke acara penutup. Ya. Kita tutup acara hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Untuk Ibu Erma dan Ibu Ida dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Supaya kita lebih bersemangat untuk menerima materi tentang budaya positif, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk ice breaking, saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Gak lama-lama kok ice breakingnya, supaya lebih maksimal aja. Kalau lama nanti materinya nggak saya sampaikan Ibu Bonce. Baik ya, ice breakingnya tepuk semangat. Lebih daun ya, tepuk semangat. Semangat. Gitu ya, bisa? Bisa. Bisa ya? Kita mulai ya, tepuk semangat. Semangat.
Selamat datang Pak Iwan. Silakan ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Segar? Belum, nanti dikasih aja dokternya. Saya sudah lewat pasal 12 ya Bu Erma. Oke, baik, terima kasih. Saya dengan Bu Erma hari ini akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 4 Kota Bumi. Bapak Ibu, ini terkait dengan kegiatan CGP kami, yaitu modul 1.4, di mana kami harus menyampaikan materi ini, karena ini akan ada penimbasan, dan mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti bisa mengimbas kepada kita semua warga sekolah SMA Negeri 4 Kota Bumi. Bukan hanya kepada guru-gurunya saja, nanti akan kita salurkan kepada anak didik kita. Kenapa hal ini penting? Karena budaya positif akhir-akhir ini sudah tidak bisa terlihat lagi di banyak hal yang perlu kita pahami. Banyak hal yang perlu kita pahami dari budaya positif siswa kita, mulai dari karakter siswa kita, terutama dengan akhlak mereka, kemudian ada bahasa mereka, sikap mereka terhadap sesama, nanti akan masing-masing. Dan dari sinilah kita nanti akan memetik hasil materi apa yang kami sampaikan di materi budaya positif ini. Materi yang akan kami sampaikan di sini adalah konsep. Materi yang akan kami sampaikan adalah konsep yang pertama ada perubahan dalam Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin dasar ya, nilai-nilai kebajikan dalam perubahan dasar manusia. Sisanya yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian sisanya akan disampaikan oleh rekan saya CGP 809 ya, yaitu motivasi perilaku manusia dan posisi garis keyakinan kelas dan segitiga referensi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Saya mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya ini sudah kita lakukan Bapak Ibu, karena akan ada kaitannya dengan gimana pembelajaran dengan paradigma baru, gimana pembelajaran dengan paradigma baru. Berdasarkan pembelajarannya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang ada kaitannya dengan gaya belajar akan ada kaitannya dengan gaya belajar sesuai kebutuhan ya, sehingga berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori pembelajaran modern untuk mewujudkan profil belajar selanjutnya. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan kurikulum merdeka 2 tahun terakhir ini dan sudah berjalan dengan baik. Saya akan memberikan pemahaman sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik teman-teman, ini ada modul sedikit, modul tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada misalnya tentang hal kontrol dan perubahan dasar manusia. Hal tersebut yang akan saya jelaskan dalam aksi nyata kali ini. Yang harus kita pahami yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu siswa yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberi dalam pilihan dari pembelajaran variasi metode pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memastikan bahwa siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Jadi tidak dibatasi sini Bapak Ibu, dalam satu kelas itu ada 35 siswa dan 3 karakter mereka berbeda, dan kita pasti tahu karakter mereka berbeda-beda. Ya, misalnya suka dengan ini, anaknya suka dengan musik, yang si Andi tidak suka, atau hal yang berbeda inilah yang akan. Nah, hal yang berbeda inilah yang akan nanti kita akomodir dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap anak di dalam kelas itu mendapatkan kebutuhannya
memberikan kebutuhannya, yaitu adalah guru. Jadi guru di sini harus bisa memahami karakter anak didiknya. Apa minat mereka, pelajaran apa yang mereka sukai, seperti itu. Karenanya, kenapa? Karena ada hubungan dengan profil pelajar Pancasila tadi yang sudah kita jalani. Nah, itulah ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan kurikulum merdeka. Kebetulan kita sudah ya Bapak Ibu, dengan memberikan pilihan pada siswa dalam memilih materi pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati dan ingin dipelajari lebih lanjut. Misal nih, mereka yang suka pelajaran IPA, nanti mereka akan minatnya pelajaran biologi, fisika, dan kimia. Kemudian untuk seni dan musik, mereka akan lebih tertarik kepada seni rupa atau seni suara, kemudian seni tari ataupun seni musik. Bagaimana dengan metode pembelajarannya? Pembelajarannya ada beda-beda juga. Seperti misalnya saya contohkan ya, anak saya itu tidak suka dengan pelajaran hitung-hitungan. Jadi dia siswanya lebih ke visual dengan penglihatan. Bagaimana metode pembelajaran kita berikan? Dengan media visual. Dengan apa misalnya? Dengan video atau gambar. Kalau yang misalnya siswanya dengan pendengaran atau auditori, dengan apa? Dengan diskusi dan ceramah. Jadi walaupun katanya ceramah itu cara jadul, nggak dipakai lagi, nggak bisa. Karena kita harus menyesuaikan dengan karakter anak tadi. Nggak bisa kita pasarkan itu zaman dulu indah ceramah, guru-guru zaman itu nggak bisa. Karena perbedaan karakter, perbedaan kesukaan anak saat ini memang berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi nggak bisa kita pasarkan ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Fleksibilitas. Fleksibel berarti kita sebagai guru harus fleksibel terhadap muridnya. Dalam memberikan materi, metode, dan teknik media yang kita gunakan harus mengikuti perkembangan zaman. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan. Nah ini, kalau dalam sebuah kelas besar, kita bisa memulai pembelajaran berdiferensiasi ini dengan membentuk kelompok-kelompok. Nah, kan di dalam kelas itu ada perbedaan ya, di mana anak-anak yang mempunyai daya tangkap atau nalarnya tinggi dengan anak-anak yang mempunyai daya tangkap atau nalarnya rendah. Jadi, gimana caranya supaya untuk menutupi teman-teman ya yang mempunyai daya nalarnya untuk yang rendah, kita bantu dengan apa? Dengan bantuan dari teman sebaya. Jadi ada kita kelompokkan mereka, kita bedakan metodenya, caranya, materinya kita bedakan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan saat itu. Kemudian penilaian formatif. Penilaian formatif ini kita lakukan berjangka, jadi nggak satu hari selesai teman-teman semua, tapi apa? Kita lakukan setiap hari, jadi kita bisa melihat perubahan anak ini sampai di mana ketika kita menggunakan pembelajaran diferensiasi. Lanjut ke tantangan yang sesuai. Tantangan yang sesuai ini ada murid yang mempunyai kemampuan yang lebih, kita berikan misalnya ulangan atau ujian yang kompleksitasnya lebih tinggi dibanding teman-temannya yang mempunyai kemampuan atau daya nalarnya yang rendah. Jadi ini merupakan tantangan. Nah, sehingga nantinya yang mempunyai daya nalar yang rendah ini akan diberi bantuan oleh teman-temannya yang punya kemampuan lebih. Sehingga ini merupakan tantangan baik bagi teman-temannya yang mempunyai kemampuan tinggi maupun yang mempunyai kemampuan rendah untuk tetap semangat dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Keterlibatan aktif siswa harus ini ciri-cirinya, karena bukan hanya guru yang aktif, tetapi semua siswa baik guru maupun siswanya di dalam kelas itu wajib ikut serta dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua, mempercepat perkembangan siswa, karena tadi ada bantuan dari teman sebaya ya, harus saling membantu dan melengkapi, jadi tidak egois, yang pintar tidak mengajar temannya yang kurang, tidak seperti itu, harus saling melengkapi karena ada kelompok-kelompok tadi yang kita buat. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa, menciptakan lingkungan inklusif, memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial, dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi mau nggak mau yang teman-temannya tadinya saya ini nggak suka loh pelajaran matematika, biasanya kan kepercayaan dirinya rendah ya. Ya saya contohkan saja anak saya pas pelajaran matematika itu perasaannya agak menciut gitu, takut dengan hitung-hitungan.
Tapi dengan bantuan teman sebaya yang mempunyai pemahaman lebih tinggi dibanding dia, ada tutor sebaya tadi, jadi bisa saling melengkapi. Jadi teman-teman yang tadinya setiap pelajaran matematika tuh dangdikduk, jadi setelah ada tutor teman sebaya tadi bisa melengkapi, bisa meningkatkan kepercayaan diri, kemudian bisa di sana juga ada memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial, mereka saling berkolaborasi seperti itu. Itu adalah manfaatnya. Baik, setelah ini saya mau mempraktekkan ada miskonsepsi tentang teori kontrolnya dalam materi yang kedua Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Nah ini, nah, apa ini? Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa gambar. Ini sudah kita lakukan semua Bapak Ibu di kelas, secara sadar dan tidak sadar. Saya coba dengan ada sebuah gerakan yang harus saya lakukan dengan Bu Erma. Saya contohkan, silakan Bu Erma. Miskonsepsi tentang teori kontrol, cobalah buka. Cobalah buka, di sini akan ada, saya praktekkan dengan Bu Erma. Saya akan memberikan misalnya sesuatu yang berharga di tangan Bu Erma. Kemudian nanti saya akan mencoba memaksa Bu Erma dengan cara saya, apakah saya membujuk, kemudian saya menarik, atau saya menghardik, atau saya dengan cara-cara saya supaya apa yang di tangan Bu Erma itu bisa saya ambil. Saya pengen tahu nanti apa reaksinya Bu Erma, ngasih enggak apa yang berharga di tangan dia. Oke ya, saya coba dulu. Misalnya di tangan Bu Erma ini ada segenggam emas. Ya, saya kasih Bu Erma ya. Saya paksa di tangan Bu Erma. Tidak bisa. Tidak bisa dia. Saya mohon Bu Erma, saya ganti segenggam emas itu dengan duit 1 juta. Boleh Bu Erma? Bu Erma terlalu sulit buat saya. Boleh ya Bu Erma? Kebutuhan saya ke depan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Boleh? Tidak boleh ya? Bu Erma kuat sekali mempertahankan haknya ini. Boleh ya Bu Erma? Nggak boleh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Tidak mendapatkan? Oke, nanti kita lihat pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apakah Anda membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuat kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Kenapa Bu Erma tadi mempertahankan? Coba saya mau tanya. Terima kasih Bu Indah untuk kesempatannya. Di sini saya mencoba untuk tetap bertahan ya dalam kondisi saya, karena itu merasa adalah hak saya, bagian dari saya. Jadi sebetulnya di sini salah satunya adalah bahwa semua yang saya miliki adalah kendalinya ada di diri saya sendiri. Itu Bu. Oke, terima kasih Bu Erma. Silakan duduk kembali. Nah itu tadi. Berarti apa yang bisa kita ambil dari yang sudah saya lakukan dengan Bu Erma tadi? Sekuat apapun orang lain, ya, sehebat apapun orang lain, itu tidak akan bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita siapa? Diri kita sendiri. Berarti murid itu Bapak Ibu, sehebat apapun kita kasih ceramah, kita kasih contoh, kita kasih apa petua, tapi kalau mereka sendiri tidak mengontrol diri mereka, atau mereka tidak mendengarkan, tidak akan bisa, tidak akan nyampe. Itu untuk guru BK ya. Jadi kontrol diri itu ada pada diri sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain sehebat apapun itu ya. Lihat, eksplorasi mandiri. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Saya rasa sekolah kita sudah aman, sudah nyaman, ya, kemudian sudah positif. Saya rasa juga seharusnya para murid kita sudah bisa bertindak dan menciptakan rasa mandiri dan bertanggung jawab. Tetapi pada kenyataan yang memang berbeda dengan teori yang disampaikan di depan ini. Ya, kenapa? Itu menjadi pertanyaan besar dan akan kita jawab. Kenapa ya kok nggak bisa terwujud? Seperti itu. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin
jalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, ini kalau udah dengar kata disiplin, saya ingat dengan Pak Suprisman. Kebetulan hari ini nggak hadir ya, karena sekolah kita ini sebetulnya memang sangat disiplin, tapi entah kenapa selalu ada celah anak-anak ini untuk berbuat tidak disiplin di sekolah kita. Nah, pembahasan ini akan dikemukakan oleh Daina Gosen, ya. Tapi sebelumnya itu nanti akan disampaikan oleh Bu Erma yang lebih jelas. Yang kita bahas adalah sekarang tentang teori kontrol. Yang tadi saya sampaikan ya di gambar-gambar tadi akan penjelasannya seperti ini. Tadi ada gambar ilusi guru mengontrol murid. Yang tadi gambarnya yang guru mengangkat murid itu seperti apa penjelasannya? Seperti ini. Pada dasarnya ya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol, kalau kita ngocehin anak itu ya seolah-olah kita sedang mengontrol dia ya. Perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti anak-anak yang terlambat di bocah. Kita ocehin terus. Itu kita sedang mengontrol, ya. Tapi apakah mereka bisa kita kontrol? Sebenarnya nggak bisa, ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kita punya tujuan kan ngajarin murid, ya, marahin murid kalau terlambat, itu semua punya tujuan baik yang pasti. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Tetap kuncinya kita tidak bisa mengontrol siapapun. Ya, yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita sering nggak ngebujuk anak? Sering. Saya juga sering ngebujuk anak saya di rumah. Kalau kamu ngerjain PR ini nanti mama kasih mainan. Itu sebuah bujukan. Berarti kita membujuk akan ada imbalan. Itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Nggak efektif juga Bapak Ibu. Kalau kita ngebujuk itu cuma sekali biasanya. Nanti berkali-kali nggak akan keimbas ke anaknya. Ya. Namanya bujukan ataupun bentuk hadiah itu tidak akan membuat imbas positif dalam diri anak. Bentuk-bentuk pengawasan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kalau kita nggak semangatin, anak itu nggak akan mau berusaha. Itu jadi ketergantungan. Kalau nggak kita kasih hadiah, dia nggak bakal ngerjain PR. Itu kan jadi suatu ketergantungan. Itu salah Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, enggak juga, salah juga. Ya, kalau kita kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter, enggak. Saya, misalnya nih ada contoh, misalnya si Tona, kamu terlambat terus. Ibu merasa kecewa nak, kamu terlambat. Pelajaran kamu jadi ketinggalan. Enggak kayak gitu. Itu ngebuat siapa sih Tonanya jadi merasa bersalah. Bersalah kalau anak sudah merasa bersalah, dia nanti putus asa. Kalau kita merasa bersalah gimana sih? Kita melakukan kesalahan terhadap orang lain pasti kepikiran. Sama halnya yang sudah dilakukan oleh para murid. Kalau kita misalnya memberikan masukan kepada mereka, membuat mereka bersalah gitu tadi, mereka akan merasa bersalah sepanjang hari itu. Dengan berharap mereka berubah, nggak bakal berubah Bapak Ibu. Kalau caranya seperti itu ya, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya Allah, saya ini sudah buat Ibu Indah kecewa, buat orang tua saya kecewa. Nah itu rasa bersalahnya ujung-ujungnya nanti putus asa. Nggak bisa seperti itu. Ya berarti selama ini yang saya telah pelajari dari teori kontrol ini, apa yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 4 ini banyak kesalahannya. Tapi ya itu tadi ya, kita sebagai manusia biasa tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Kadang-kadang akhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksa nggak sering nggak kita sama murid? Sering. Saya aja sering maksa murid, ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang.
dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jelas ini. Saya rasa guru-guru BK sudah memahami ya. Cuman ini adalah teori, dipraktekkan agak sulit, tapi akan kita usahakan sebaik mungkin ya Ibu Acaya sama Ibu Anila dan Pak Iwan. Itu tadi tentang miskonsepsi Bapak Ibu. Materi saya tinggal satu lagi, nantinya akan dilanjutkan oleh Ibu Erma Oktavianti. Ya, terima kasih. Nah, ini disiplin positif yang sudah kita bicarakan tadi, ujung-ujungnya akan ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. 4 hal yang sering kita lakukan. Ya, imbalan. Saya kalau anak murid di sangat jauh biasanya kita kasih uang 2.000, 5.000, itu imbalan. Penghargaan atau reward, ya hampir sama, kita ngasih upload segala macam. Ancaman, kalau kamu nggak masuk kelas 5 menit kamu saya suruh keluar, itu ancaman. Hukuman yang disuruh keluar tadi nunggu di luar selama 2 jam pelajaran itu adalah hukuman. Hal-hal yang memang sulit untuk kita hilangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi ini harus kita lakukan, memberikan budaya disiplin positif tadi, budaya positif harus kita rubah. Sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam diri mereka, tanpa kita paksa, tanpa kita ocehin, tanpa apapun, tanpa imbalan, hukuman dan sebagainya. Motivasi itu ada di dalam diri mereka sendiri untuk berubah. Mungkin ini akan sulit, tapi ya inilah kehidupan Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, contoh-contoh nilai kebajikan yang kita poinkan ke profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu sudah kita lakukan di P5. Nilai-nilai kebajikan yang lain ini sebagai contoh saja. Nilai-nilai yang tadi sudah kita bahas, ada budaya positif, masuk ke miskonsepsi, teori kontrol, kemudian ada teori kontrol. Terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Ini saling berkaitan. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan ada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologi dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kok kesini ya, lesson? Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu ada kaitannya dengan apa? Sandang, pangan, dan papan. Kenapa saya sebutkan pertama? Karena ini yang paling penting Bapak Ibu. Ketika kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi, maka hal-hal yang bersifat negatif akan terjadi. Siapa yang akan mengalami? Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bertahan hidup. Misalnya makan, ya. Kalau orang nggak bisa nyari makan, apa yang terjadi? Mereka melakukan apa? Iya, hal-hal yang negatif. Salah satunya apa? Kalau nggak bisa makan, ngambil hak orang lain, misalnya mencuri, ya nggak? Ya, nyebot makanan orang lain atau sebagainya. Nah, itulah kebutuhan dasar ini. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan yang paling penting dalam hidup kita adalah bertahan hidup. Yang lain nggak penting, bukan nggak penting. Ketika satu kebutuhan ini yang paling penting sudah kita penuhi, maka yang lainnya akan mengikuti. Yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Kasih sayang semua orang, siapa sih yang nggak pengen disayangin ya? Ya, semuanya disayangin ya. Nah, itu kebutuhan yang kedua adalah rasa kasih sayang dan cinta, baik dengan keluarga, dengan teman-teman dan sebagainya ya. Yang ketiga, kekuasaan atau harga diri. Kalau sudah bukan 1, 2 sudah terpenuhi, biasanya orang mau mencari kekuasaan. Dewi. Ya, kekuasaan ini.
Yang ketiga, kebebasan. Kalau sudah merasa punya kuasa, dia pengen mempunyai sebuah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Siapa yang semua manusia itu pengen senang semua? Siapa yang nggak pengen kebutuhannya yang tidak terpenuhi? Semua ingin terpenuhi. Tapi itulah step by step. Ya, semua orang pengen bertahan hidup sampai ke titik kesenangan tadi. Semua orang ingin bersenang-senang. Kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Sama halnya dengan murid kita Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya mungkin ada yang tidak terpenuhi, sehingga mereka sering membuat keributan di dalam kelas. Misalnya anak yang suka ganggu temannya, mungkin kebutuhan apa yang kurang di sana? Kebutuhan kasih sayang, mungkin dia bawa buku, ya enggak? Kemudian temannya suka camitan, minta makanan temannya. Kenapa? Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya nggak ada Bapak Ibu. Kemudian ada temannya sok-sokan, sok hebat atau sok ngebos. Mungkin dia kepengen kebutuhan apa itu kepuasan akan harga dirinya nggak ada Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa karakter murid kita berbeda-beda di dalam kelas itu. Karena apa? Itu tadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bukan hanya murid Bapak Ibu, kita semua di sini di dalam ruangan ini kebutuhan kita mungkin ada yang tidak terpenuhi. Tapi kita akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup kita. Begitu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya teman saya Erma akan memberikan tentang teori-teori yang lain yang masih ada kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta kamu pakai nama saya. Kamu dan kamu. Nanti nempel aja. Sudah? Sudah tidak Kepala semua? dia di belakang. Dia tadi ke sana dia. Oh ya, sini yang ada pasangan ke depan dulu. Pakai saya. Iya ini pintar bener dari situ dia mau pasangan yang lain. Sudah siap semua Bapak Ibu? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semua yang beda-beda ya. Bawa lagi. Kan terbuka. Bukuan yang agak luas memang ya. Boleh kalau kemudian tahu. Jadi kita sambil nunggu Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam kegiatan kami aksi nyata Mobilisasi Titik 4 tentang budaya positif, definisi, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi sebenarnya saya dengan Bu Indah ini
Mungkin saya bercerita dulu ya Bapak Ibu ya, kenapa saya bisa masuk guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk nanti sama-sama berbagi. Sebetulnya kalau misalnya sudah masuk guru penggerak itu sudah mulai menikmati gitu ya hasil dari apa yang kita pelajari. Awalnya saya mengikuti guru penggerak ini penasaran, pertama kali yaitu penasaran bahwa ada apa sih di guru penggerak ini, kenapa guru penggerak ini kayaknya mereka ini banyak yang aktif seperti itu ya. Nah kita coba sekali ternyata gagal ya. Jadi yang pertama kali itu gagal karena tidak disubmit waktu itu, jadi tidak diterima sama mereka. Kemudian tes lagi kebetulan lulus, kemudian mengikuti guru penggerak. Pada saat mengikuti guru penggerak ya, kita kayaknya ditantang deh gitu ya. Seolah-olah kita ditantang nih, bisa nggak ya kalian melakukan ini gitu. Ternyata bisa juga Bapak Ibu ya. Kami dengan Bu Indah, saya dengan Bu Indah ini sudah menyelesaikan satu modul. Yang modul 1 itu ada 4, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah di 1.4 ini untuk menyelesaikannya kami harus melakukan aksi nyata. Jadi mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kita semua. Pada dasarnya dari semua modul itu yang paling berkesan bagi saya sebetulnya ke 1.1 tentang pemikiran KHD. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara merubah paling tidak sudah merubah mindset saya tentang pendidikan, bahwa sebetulnya pendidikan itu kita bukan hanya mengajar Bapak Ibu. Jadi di dalamnya itu kita dituntut untuk sebagai penuntun. Jadi penuntun kodrat anak ya, untuk bagaimana dia bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi kita bukan hanya tentang mengajar. Ibarat kalau misalnya diumpamakan ya, guru ini sebenarnya kayak Pak Tani yang kemudian dia akan memelihara tanamannya. Nah tanaman inilah kita umpamakan sebagai murid kita. Mengapa dikatakan menuntun kodrat anak? Bahwa sebenarnya tanaman ini tidak bisa mau kita rubah menjadi apa. Tetap dia akan, misalnya kita menanam jagung, sampai kapanpun dia tetap jagung gitu. Tapi bagaimana jagung ini bisa tumbuh dengan subur, dengan baik. Nah disitulah peran dari Pak Tani tadi, peran guru. Jadi anak-anak kita ini adalah anak-anak yang spesial Bapak Ibu. Anak-anak yang memiliki kemampuan yang hebat semua. Tadi malam saya baca ya sebuah WA yang kemudian saya masukkan di dalam status saya, bahwa sebetulnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah bahwa anak belum menemukan orang yang tepat atau guru yang tepat untuk dia bisa berkembang. Jadi anak-anak kita itu adalah anak-anak yang hebat semua, ya. Nggak ada anak yang bodoh, hanya saja mungkin kita bukan guru yang tepat bagi mereka untuk mengembangkan apa yang mereka miliki. Oke, hari ini saya akan melanjutkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Indah tentang budaya positif. Kok nggak mau? Saya. Oke, dengan Bu Indah, kemudian diseminasi pemahaman dan konsep penerapan budaya positif. Kemudian, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatannya sudah meluangkan waktu ya hari ini untuk mengikuti kegiatan kami. Jadi mari kita berkolaborasi, mari kita belajar bersama, saling mendukung dan untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Jadi sebetulnya memang salah satu budaya positif yang kita bisa jalankan di sekolah kita adalah dengan sekolah ramah anak. Kadang-kadang saya suka berpikir gini, ketika bertemu anak kita menegur, walaupun dia tidak menegur balik, oke, nggak apa-apa. Besok kita tegur lagi, nggak mungkin dia nggak negur. Lama-kelamaan dia akan merubah dirinya dengan sendirinya. Oh iya, kita akan berubah. Kita harus berubah ya.
sehingga mereka juga akan menegur. Lama-kelamaan budaya tentang ramah sekolah anak itu akan tercipta dengan sendirinya akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang kita contohkan. Itu akan menjadi karakter bagi diri mereka yang lama-kelamaan bisa melekat dalam diri mereka, dan itu akan mereka bawa sampai kapanpun. Jadi sesungguhnya sebenarnya pendidikan merdeka belajar yang sekarang digalakkan ya oleh menteri kita ya, ini sudah tepat bahwa memang ya anak-anak kita ini adalah anak-anak yang hebat yang memiliki kemampuannya masing-masing. Kemudian tadi sudah dijelaskan dengan Bu Indah tentang inti budaya positif, dia sampai ke kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah dijelaskan bahwa setiap orang ya ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi maka dia akan dengan mudahnya bisa kita bentuk. Jadi anak-anak kita ini sebenarnya melakukan sesuatu terkadang karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi di sana, sehingga mereka akan melakukannya. Ya, artinya pembangkangan yang kita anggap sebagai pembangkangan bagi anak-anak itu sebenarnya bukan itu, tetapi mungkin di dalamnya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak-anak tersebut. Yang tadi 5 sudah dijelaskan dengan Bu Indah. Nah, perilaku ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Satu, karena dia ingin menghindari hukuman, kemudian atau ketidaknyamanan. Yang kedua, dia melakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang paling bagus itu yang mana? Dari ketiganya ini. Yang ketiga. Oke, kita lihat nanti ya satu persatu. Oke, tadi sudah juga dijelaskan bahwa menurut Thierry Gossen ya, bahwa perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka melakukan sesuatu itu karena ada alasan yang mereka hindari. Di antaranya adalah karena adanya hukuman. Maka peraturan-peraturan ketika mereka melanggar, kita melakukan hukuman terhadap mereka ya, ini nanti akan berakibat ya ada sesuatu yang tersimpan di dalam diri mereka. Kemudian biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu ya. Jadi pertanyaan itu yang akan muncul dalam dirinya. Kira-kira apa ya yang bakal ini terjadi kalau misalnya hal ini tidak saya penuhi misalnya. Contohnya Bapak Ibu, kita kan sering memberikan tugas kepada anak-anak ya, kemudian banyak anak-anak yang tidak mengerjakannya. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang ada di dalam pikiran mereka. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang memang termasuk saya sendiri Bapak Ibu ya, sering dulu memberikan hadiah, bawa ke kelas, bawa coklat dan lain sebagainya. Ternyata itu juga nggak efektif. Kenapa? Karena memang ada siswa-siswa kita yang dia ketika kita membawa hadiah akan lebih semangat, namun pada saat kita tidak membawa atau tidak memberikan penghargaan kepada mereka, maka motivasinya menjadi turun. Artinya itu hanya sementara. Yang kita harapkan adalah selamanya kan ya, lama dalam diri mereka yang kemudian akan menjadi karakter bagi mereka, yaitu yang kita harapkan. Nah, ini sifatnya dia sementara. Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka katakan dalam dunia berkualitas. Jadi pujian orang itu dianggap mereka itu sebagai dunia berkualitas mereka. Saya merasa hebat loh, berarti gitu ya. Jadi itu yang mereka rasakan. Dan itu akan berbalik ketika misalnya gurunya tidak lagi memuji dia.
Jadi ini bahaya juga ya, yang penuh dengan pujian. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi kata kita, ini yang paling baik gitu kan ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebetulnya kami pernah belajar tentang teori ini ya Bu Indah ya, gunung es ya, oke? Oh ya, teori gunung es bahwa di atas lautan, bahwa yang kita lihat itu sebenarnya baru permukaannya saja. Bagian di dalam gunung es itu nggak tahu seberapa besar. Jadi seperti itu lebih kurang kita melihat diri anak kita. Diri anak kita itu kita lihat ya, bagian yang tampak saja. Oh iya, anak ini baik menurut kita. Padahal unsur yang ada di dalam diri mereka itu belum berkembang. Jadi ada unsur intrinsik namanya ya, yang berasal dari dalam diri anak itu belum dapat berkembang. Dan ini akan berkembang ketika kita memberikan kesempatan itu kepada anak-anak. Jadi sebenarnya itu menjadi tugas kita untuk memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik. Contoh Bapak Ibu, misalnya anak ya, ketika melihat sampah biar aja, tuh, cuek aja. Itu unsur dari dalam dirinya belum ada berarti. Tapi kalau anak unsur intrinsiknya sudah ada dalam diri mereka, maka ketika melihat sampah langsung diambil, taruh di tempat sampah, dan itu akan menjadi kebiasaan mereka terus-menerus. Ya, ini artinya unsur intrinsik itu memang harus muncul dalam diri anak itu sendiri. Maka kata Bu Ida tadi, walaupun mau kita apakan anak itu, ketika unsur intrinsiknya tidak muncul dalam dirinya, maka mau gimana pun juga tetap dia akan melakukannya lagi. Maka mungkin itulah salah satu ya penyebab anak-anak kita selalu ya untuk melakukan hal yang sama, terutama untuk BK edukasian. Setiap hari ketemu dengan anak-anak yang terlambat lah ya, kemudian berkeliaran lah atau merokok lah, karena memang unsur intrinsik yang harusnya ada dalam diri mereka itu tidak dimunculkan. Siapa yang memunculkan itu? Yaitu guru-gurunya. Jadi sebenarnya memang kita ini harus sebagai teladan, semua hal-hal yang baik harus ada di dalam diri kita. Kita ini model, ibaratnya role modelnya mereka. Ketika kita satu saja melakukan kesalahan, maka itu akan dicap buruk oleh mereka. Jadi memang guru ini dianggap orang yang paling sempurna menurut mereka, hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita. Dan itulah yang harus kita tampakkan dengan mereka. Jadi hal-hal buruknya disimpan aja dulu ya. Kemudian mati lagi ya. Oke. Konsep disiplin. Oke, ini konsep disiplinnya yaitu ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman sifatnya dia akan menyakitkan ya, tidak nyaman, murid takut, kemudian sifatnya memaksa kan ya. Kalau hukuman itu murid menyembunyikan kesalahan. Banyak murid-murid kita berbohong karena ingin menyembunyikan kesalahannya karena ketakutan pada hukuman. Hal yang buruk kan akan terjadi pada anak tersebut ketika dia akan selalu berbohong. Yang lama-kelamaan dia terus akan berbohong, dan itu tidak kita harapkan tentunya. Kemudian murid menjadi rendah diri ya. Ini untuk yang sifatnya hukuman. Banyak hukuman-hukuman yang kemudian terus terang anak-anak kita ini adalah anak-anak yang dewasa Bapak Ibu ya, anak-anak yang sudah beranjak dewasa, yang kemudian etika ketika kita misalnya memberikan teguran atau hukuman kepada mereka, akan ada rasa malu dalam diri mereka yang kemudian itu bisa menjadikan mereka menjadi rendah diri. Kalau anak-anak yang kuat ibaratnya udah biasa itu mungkin tangguh dia, bodoh amat kata gitu ya. Tetapi ketika anak-anak yang kita anggap itu misalnya melanggar, tapi kemudian cara kita yang salah, itu bisa jadi nanti akan membuat anak tersebut menjadi lebih terpuruk lagi. Kemudian penghargaan ini sifatnya tadi tidak efektif, mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Dia tidak akan kreatif lagi, dia tidak akan berkarya lagi ketika tidak ada lagi penghargaan. Jadi ini sifatnya dia sementara.
Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kita masih ada ya Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin memang di sekolah-sekolah yang besar itu ranking itu tidak ada lagi. Kita harus tahu betul bahwa setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita sendiri, kaca diri kita sendiri. Kita ya, terus terang saya mungkin menurut kalian pintar di geografi. Tetapi apakah saya pintar di matematika? Belum tentu. Di biologi belum tentu. Artinya setiap anak itu memiliki bidangnya masing-masing. Jadi kita juga harus memahami itu. Jadi tidak bisa kita memaksakan kepada anak-anak tersebut harus bisa semuanya. Ya, dalam pikiran kita selama ini anak yang cerdas adalah anak-anak yang pintar secara pengetahuan. Tetapi banyak anak-anak kita sebenarnya gaya belajarnya berbeda, pengetahuannya juga, keterampilannya juga banyak yang bisa ya. Jadi jangan disamaratakan bahwa hal yang ranking itu hanya untuk pengetahuan saja. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari memang di sini. Ini kenapa ya? Ini nggak pas. Kemudian, nah disiplin ini dikatakan sebagai identitas gagal. Jadi sekeras apapun kita melakukannya, dia dikatakan sebagai disiplin yang dengan identitas gagal. Mana yang berhasil? Wow. Nih, konsep disiplin dengan identitas sukses adalah konsekuensi, kemudian restitusi. Jadi sebetulnya kita sudah punya peraturan di dalam sekolahan kita yang kita sampaikan dengan peserta didik, yang kemudian konsekuensinya apa kalau misalnya tidak melakukannya. Dan di sini biasanya kita sebagai pemantau. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini adalah ketika anak-anak misalnya melakukan kesalahan ya, dari hal yang gagal ke identitas sukses, itu restitusi. Gimana caranya? Jadi anak-anak kita ajak untuk berdiskusi. Jadi diajak berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan anak. Dalam restitusi itu ya, yang kita harapkan adalah bahwa anak-anak kita ibaratnya setarakan dengan diri kita. Bahkan kita ini ngobrol kayak teman itu hal yang biasa dalam menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Boleh kita sebagai teman dengan anak-anak. Oh misalnya dia terlambat, oh ibu juga dulu waktu sekolah juga sering terlambat gitu kan ya. Kemudian baru ditanyakan nanti, kamu sebenarnya pengennya jadi seperti apa sih gitu kan ya. Nanti mereka akan mengeluarkan sendiri apa yang mereka inginkan. Jadi ya restitusi itu adalah kalimat-kalimat yang muncul dalam diri anak itu muncul dengan sendirinya atas keinginan dia sendiri, bukan atas keinginan kita. Kalau selama ini kan kita, kamu harus gini, dan itu nggak akan masuk. Yang ada adalah nanti anak, bodo amat lah kata gitu ya. Dia malah nggak peduli. Justru kalau misalnya kalimat itu keluar dari dalam diri mereka, maka itu tertanam dalam pikiran mereka. Hal-hal yang mereka sebutkan tadi. Maka ditanya, kamu sebenarnya pengen jadi seperti orang seperti apa sih gitu? Yang baik bu, yang rajin. Itu keluar dari mulut dia sendiri. Gimana cara mendapatkan itu biar kamu jadi seperti itu? Oh iya bu, saya harus belajar. Artinya kita hanya menyampaikan pertanyaan pematik yang kemudian jawabannya ada dalam diri mereka sendiri. Nah itu untuk yang disiplin identitas sukses. Kemudian ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Tadi sebenarnya sudah. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak, ya. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya, tidak. Guru sebagai teman bagi siswa? Boleh iya, tapi kadang-kadang juga ada dampak negatifnya juga, ya. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk murid bermasalah? Iya, pasti kita setuju, ya. Nah,
Pemberian hadiah ini bukan nggak boleh Bapak Ibu, tetapi biasanya sebisa mungkin harus kita lihat di mana untuk memberikan hadiahnya itu. Kalau di dalam kelas mungkin tidak, tetapi kalau untuk event-event misalnya kegiatan-kegiatan yang besar, nah itu baru boleh ya, karena kan itu bentuk bentuk apresiasi kita terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Oke, kita lanjut. Ini posisi kontrol kita, satu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, pemantau dan manajer. Harapan kita bisa menjadi sebagai manajer semua. Ya, manajer ini bukan berarti kita harus jadi kepala sekolah. Jadi selama ini kalau misalnya ada yang mengatakan mau jadi guru penggerak karena pengen jadi kepala sekolah, gitu ya. Tidak Bapak Ibu, sampai hari ini pun alhamdulillah belum ada pikiran itu, tetapi ilmu yang didapatkan luar biasa ya, apa yang kita terima di dalam guru penggerak. Nah, jangan sampai nanti kita sebagai penghukum ya, terus terang saya pun dulu seperti itu. Saya ini termasuk guru yang killer dulu itu ya. Apa-apa harus seperti ini, tahapan-tahapannya harus seperti ini gitu kan ya, sehingga anak itu memang pintar secara akademik, tetapi ternyata tidak mengena, tidak lama di mereka. Selesai ulangan, ya selesai juga, gitu kan ya. Kemudian pembuat rasa bersalah yang tadi sudah juga dijelaskan oleh Bu Indah, bahwa kita jangan membuat anak merasa bersalah, karena ketika anak merasa bersalah maka sebenarnya di situ ada identitas gagal di dalamnya, ya. Dia akan menyalahkan diri sendiri, bahkan yang lebih agresif lagi dia akan melukai dirinya sendiri, ya. Orang-orang yang kadang-kadang dia melukai diri sendiri karena dia merasa apa yang dia lakukan itu tidak ada artinya di mata orang lain, sehingga dia akan melakukan itu. Kemudian ini mungkin ya, ini yang ini pembuat rasa bersalah, yang ini ya, pembuat bersalah biasanya ada pembelas tadi udah ya, bilang Bu Indah ya. Oke. Kita lanjutkan agak cepat ya. Ini kesimpulannya mungkin ya untuk yang posisi kontrol tadi. Mana ya tadi ya? Banyak sih. Kok? Iya. Aduh. Nih, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, ya. Jadi semua kita ini sebisa mungkin nanti pada tahapan itu memang sulit untuk meninggalkannya. Walaupun kita sudah pada posisi manajer, misalnya nanti sewaktu-waktu akan ketemu lagi pada yang 1, 2, 3, 4-nya tadi. Jadi turun lagi maksudnya, karena biasanya situasi yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Tetapi sebisa mungkin kita harus pada posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi sudah, patuhi aturan sekolah, ya ini sudah disampaikan. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi selama ini kita buat di dalam kelas kita ada keyakinan, kemarin kita P5 ya. Salah satunya adalah menghias kelas, yang kemudian di dalamnya harus ada keyakinan kelas. Jadi awalnya itu ada peraturan kelas yang kemudian beralih menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bahwa sebisa mungkin apa yang dituliskan itu ada dalam diri anak tersebut. Maka ya, teknik untuk pembuatan keyakinan kelas itu sebenarnya bukan diri kita yang membuatnya Bapak Ibu, tetapi dibuat oleh guru dan murid secara bersama-sama. Dari mana awalnya? Oke.
Dari mana awalnya keyakinan kelas itu? Satu dari peraturan dulu. Jadi peraturan sekolahan kita itu apa aja misalnya kita buat. Kemudian masing-masing dari anak tersebut diberikan kertas yang kemudian nanti dituliskan mau mereka itu seperti apa sih? Adalah oleh wali kelas, kemudian oleh anak-anak yang ada di kelas tersebut, yang kemudian setiap anak boleh untuk memberikan keyakinan apa yang ingin mereka inginkan di dalam kelasnya. Kemudian kalau itu sudah terbentuk, baru kemudian kita pilih-pilih yang kira-kira dia bakal sama, ya, itu dijadikan satu. Maka keyakinan yang kita pilih adalah sifatnya universal. Misalnya bertanggung jawab gitu. Kalau dia ada unsur bertanggung jawab, kita jadikan satu. Sehingga dia tidak terlalu banyak. Maka sifatnya kalau keyakinan kelas itu dia lebih ringkas ibaratnya, ya, lebih sedikit sehingga mudah untuk diingat oleh peserta didik. Oke, kemudian bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka kembali itu dengan ibaratnya jiwa yang baru lagi gitu, yang lebih kuat yang ada dalam diri mereka. Nah, ciri-ciri restitusi, satu, bukan untuk menebus kesalahan namun belajar untuk dari kesalahan. Jadi mereka itu bukan untuk menebus apa yang sudah mereka lakukan, tetapi bagaimana dia belajar dari kesalahan. Sebenarnya itu teori hidup kita, ya. Apa yang kita lakukan salah jangan sampai terulang lagi, gitu kan, ya. Kemudian memperbaiki hubungan antara murid dengan murid, ya, guru dengan guru, kemudian atau guru dengan murid dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini berupa tawaran. Contoh tadi, ketika anak menceritakan, misalnya ada datang tiba-tiba anak datang. Kenapa kamu nak? Ini bu, saya ribut gara-gara piket. Dia nggak mau piket terus, misalnya gitu kan. Oh, seperti itu, wajarlah kamu marah. Jadi kita itu menstabilkan apa yang mereka lakukan gitu. Jangan langsung ngejudge mereka salah gitu. Tapi distabilkan dulu gitu. Baru kemudian nanti baru kita tanyain, kamu ini sebenarnya pengennya jadi orang seperti apa sih, gitu kan, ya. Itu akan keluar dengan sendirinya dari mulut mereka, Bapak Ibu. Oh iya bu, saya pengen jadi anak yang baik, saya pengen piket terus, saya pengen ini, gitu kan, ya. Sebenarnya sih saya nyesel bu, saya ribut dengan kawan saya nggak mau seperti itu. Dan itu keluar dengan sendirinya dari dalam diri mereka, gitu ya. Jadi jawaban-jawaban yang ditimbulkan dari kalimat-kalimat ketika kita mengajukan pertanyaan pematik itu muncul dalam diri mereka sendiri. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, diri sendiri. Maka unsur intrinsik-lah yang disentuh. Maka sebenarnya kita ini mengajar itu harus dengan hati tadi, ya. Jadi nggak bisa kita dengan teori aja tapi tidak dengan hati. Jadi kita harus menyentuh anak-anak kita dengan hati. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang kemudian kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi apa aja, mengapa dia melakukan ini, gitu, apa alasannya, ya, yang kemudian nanti akan kita selesaikan. Jadi yang menyelesaikan itu mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau udah seperti ini, keyakinan kelas yang mana? Nah, terakhir nanti kita akan menanyakan keyakinan kelas yang mana yang kamu ikuti, gitu kan, ya. Oh iya bu, saya maaf bu, saya tidak disiplin, misalnya gitu. Karena di kelas itu ada keyakinan kelas yang disiplin. Jadi jawaban itu muncul semua dalam diri peserta didik. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini paling tidak bisa jadi rujukan kita, ya, rujukan kita untuk bagaimana pola pikir kita terhadap peserta didik. Jadi di dalam guru penggerak, semua yang dilakukan di dalam guru penggerak semata-mata untuk kepentingan peserta didik kita. Kita berada di sini, ya, berdiri di sini, itu semata-mata karena ada peserta didik yang akan kita ajar. Lainnya tidak ada. Jadi semua itu berpihak pada anak. Pembelajaran berpihak pada anak. Kegiatan apapun berpihak pada anak. Semuanya untuk kepentingan anak-anak kita.
Mudah-mudahan kita doakan SMA 4 Negeri Kota Bumi bisa menjadi SMA yang maju ya, semakin jaya, punya prestasi yang gemilang, punya harapan-harapan yang baik yang kemudian bisa menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolahan kita. Salah satunya adalah sekolah ramah anak. Kemudian mungkin harapan kita semua apa yang sudah baik di dalam sekolah kita lanjutkan ya, kita teruskan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu hari ini dari jam 9 tadi sampai jam 11. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian harapannya kita semua bisa menjalankan ya apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai penuntun anak-anak kita, sebagai model bagi anak-anak kita ya, sebagai hal-hal yang sifatnya bisa memunculkan unsur intrinsik yang ada di dalam diri anak peserta didik kita. Mungkin itu saja, Bu Ida mau menambahkan cukup, kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.